Kita kembali lagi di tutorial Cibas Info Guru. Kali ini kita akan melakukan pendataan presensi siswa. Jadi di Cibas Info Guru, guru dapat mendata presensi kehadiran siswa di sekolah. Nah, di Cibas ada beberapa jenis presensi yang dapat didata, yaitu presensi harian, presensi pelajaran, dan presensi kegiatan. Untuk presensi harian, ini adalah presensi umum, di mana akan dicatat kehadiran siswa setiap hari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi begitu siswa datang di sekolah, nanti akan dicatat kehadirannya dan juga begitu pulang nanti akan dicatat kepulangannya. Nah, untuk presensi pelajaran di sini akan mencatat kehadiran siswa dan guru pada saat melakukan kegiatan belajar di kelas. Jadi begitu siswa hadir di kelas mengikuti kegiatan belajar, nanti akan dicatat kehadirannya dan juga siapa saja yang tidak hadir nanti akan dicatat ketidakhadirannya. Nah, sedangkan untuk presensi kegiatan adalah kehadiran siswa dan pegawai di kegiatan di luar belajar mengajar, seperti kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, seni budaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan pendataan presensi harian di Jibas ini ada 3 aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Jibas Akademik, Jibas Info Guru, dan Jibas SPT Fingerprint. Nah, Jibas Akademik ini nanti dilakukan oleh staf akademik. Ini sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan presensi harian di Jibas Info Guru oleh guru yang bersangkutan. Nah, kalau mau otomatis nanti bisa menggunakan Jibas SPT Fingerprint. Jadi begitu siswa hadir di kelas, nanti tap di Fingerprint, nanti datanya akan langsung tercatat di presensi harian siswa. Nah, kelebihannya dengan menggunakan SPT Fingerprint, nanti orang tua bisa memperoleh notifikasi langsung. Begitu siswa hadir di sekolah, nanti ada notifikasinya di handphone orang tua, bahwa siswa siapa hadir di sekolah jam berapa, terlambat berapa menit, nah nanti ada informasi muncul di handphone orang tua. Nah, berikutnya, untuk pendataan presensi pelajaran, di Jibas ini ada 3 aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Jibas Akademik, Jibas Info Guru, dan Jibas Jendela Sekolah IMA. Nah, Jibas Akademik ini dilakukan oleh staf akademik. Ini sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Nah, untuk sekarang ini kita akan mendata presensi pelajaran di Jibas Info Guru. Nah, yang paling baru adalah Jibas Jendela Sekolah IMA. Ini juga guru bisa mendata presensi pelajarannya ketika hadir di kelas. Jadi guru tinggal membuka handphone yang terinstall Jendela Sekolah IMA, nanti tinggal mendata siswa mana saja yang hadir dan tidak hadir melalui handphone. Jadi cukup memudahkan. Nah, yang terakhir adalah untuk pendataan presensi kegiatan. Nah, ini hanya khusus bisa digunakan oleh Jibas SPT Fingerprint. Karena di sini untuk memudahkan proses pendataannya, begitu kegiatan dimulai nanti dicatat siswa mana saja yang hadir, jam berapa, terlambat berapa menit, dan juga notifikasinya bisa dikirimkan kepada orang tua. Nah, kita mulai untuk pendataan presensi harian siswa. Berikut ini adalah alur untuk melakukan pendataan presensi harian di Jibas Info Guru. Pertama, kita lakukan rekap presensi harian. Kedua, barulah menginput rekap presensi harian tersebut. Nah, untuk yang proses pertama, rekap presensi harian, ini nanti dilakukan oleh wali kelas. Karena biasanya yang bertanggung jawab di satu kelas ini nanti oleh wali kelas. Nah, untuk membantu tugas wali kelas untuk mencatat rekap presensi harian ini nanti bisa mencetak form pendataan presensi untuk mencatat kehadiran siswa dan guru setiap hari. Jadi oleh wali kelas setiap hari nanti didata berapa yang hadir, terus siapa saja yang tidak hadir. Nah, nanti dari catatannya tersebut direkap. Nah, jumlahnya misalnya 1 minggu, total ada berapa yang hadir, ada yang berapa yang tidak hadir, nanti dicatat. Nah, setelah direkap, barulah kita dapat masuk ke proses kedua, input rekap presensi. Nah, ini rekap presensi ini kita akan menginputkan di Jibas Info Guru untuk pendataan presensi harian. Ini juga dilakukan oleh wali kelas. Nah, untuk pendataan presensi harian ini masih manual ya di Jibas Info Guru. Nah, pertanyaannya apakah bisa dilakukan secara otomatis? Tentu saja bisa. Nah, di Jibas ini ada aplikasi Jibas SPT Fingerprint untuk melakukan pendataan presensi harian secara otomatis. Jadi begitu siswa datang ke sekolah, tap, nanti jam kehadirannya nanti dicatat.
Nah, begitu juga ketika pulang, nanti jam kepulangannya dicatat. Nah, nanti dijadikan sebagai data untuk presensi harian. Nah, kelebihannya dengan Jibas SPT Fingerprint ini nanti ada notifikasi kehadiran ke orang tua melalui handphone Android. Jadi orang tua nanti bisa melihat anaknya hadir di sekolah jam berapa, terlambat berapa menit, dan nanti muncul di handphone orang tua. Nah, tapi karena sekarang ini kita sedang membahas aplikasi Jibas Info Guru, nah kita sekarang akan melakukan pendataan presensi harian di Jibas Info Guru. Untuk memulai pendataan presensi harian, kita masuk ke menu akademik, lalu kita pilih menu presensi. Nah, di sini dijelaskan untuk pendataan presensi harian, ini ada grafiknya dari cetak form, lalu pendataan presensi harian, lalu kita bisa melihat laporan-laporannya. Nah, untuk cetak form ini sebenarnya opsional, tapi ini untuk membantu wali kelas untuk mendata atau merekap presensi kehadiran siswa. Nah, untuk mencetaknya kita klik ini cetak form. Contohnya di sini saya akan mencetak Departemen SMA kelas 10A. Nah, ini kita klik cetak. Nah, nanti akan muncul bentuk form presensi harian seperti ini. Nah, ini bisa digunakan oleh wali kelas untuk mendata jumlah kehadiran siswa. Ya, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, mayoritas siswa mungkin hadir ya, misalnya selama 7 hari. Nah, kecuali ini siswa Marcelinus, ini sakit selama 7 hari. Jadi di sini nanti dimasukkan angka 7. Nah, ini nanti digunakan oleh wali kelas untuk mendata presensi harian setiap hari. Nah, setelah kita melakukan rekap, barulah kita dapat menginput hasil rekapnya. Nah, kita kembali lagi ke menu presensi, lalu kita klik menu presensi harian ini. Nah, contohnya kita akan mendata untuk kelas 10A, Departemen SMA. Kita klik tombol lihat. Nah, ini di bulan, misalnya di bulan Mei. Nah, kita klik input presensi baru. Nah, untuk input presensi baru ini, nah, kita harus menentukan tentang tanggal pendataannya di sini. Dari tanggal 1 Mei sampai tanggal berapa kayak gitu. Misalnya di sini adalah tanggal 7. Nah, untuk tentang ini harus dipastikan akan berada di rentang tahun ajaran. Jadi ini adalah untuk validasi pendataan rekap presensi. Jadi harus ada di rentang tahun ajaran yang berlaku. Nah, di sini juga otomatis jumlah hari belajarnya menjadi 7. Nah, ini untuk menghitung persentase kehadiran. Jadi di antara 1 sampai 7 ini jumlah hari belajarnya adalah 7. Apabila ada hari libur ini bisa diganti. Bisa jadi 6 atau jadi 5. Nah, contohnya di sini kita akan gunakan 7. Nah, untuk mengisikan rekap kehadirannya, di sini kita tinggal masukkan saja di sini. Misalnya mayoritas siswa hadir. Nah, ini kita klik 7, lalu kita klik ini, checkbox ini. Nah, ini otomatis menjadi 7 semua. Nah, misalnya contohnya tadi Marcelinus ini ada yang tidak hadir. Nah, ini sakit misalnya selama 7 hari. Jadi siswa Marcelinus tercatat sakit selama 7 hari. Nah, apabila sudah selesai, ini kita klik simpan. Nah, ini otomatis datanya sudah masuk. Nah, ini juga kita bisa melihat kembali datanya. Nah, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ini bisa kita edit kembali. Misalnya ini Ria Ajeng, ini biasanya hadirnya 6 sekali, terus ini 1 kali. Nah, ini kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini adalah data yang tadi kita edit. Nah, demikian untuk pendataan presensi harian di Jibas Info Guru. Setelah pendataannya kita lakukan, berikut ini adalah laporan-laporan yang dapat kita akses untuk melihat laporan presensi harian. Contohnya ini adalah laporan presensi harian siswa. Kita pilih siswanya siapa, misalnya Amelia. Nah, kita pilih tanggalnya tanggal berapa, misalnya 1 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024. Kita klik lihat. Nah, ini adalah data presensi harian Amelia dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Untuk tanggal 1 sampai 7 Mei ini hadirnya 7 kali. Sedangkan untuk tanggal 8 sampai 14 Mei ini hadirnya 7 kali juga. Jadi ini 100% kehadiran siswa Amelia. Kita lihat lagi, laporan yang berikutnya adalah laporan presensi harian per kelas. Contohnya di sini kita akan melihat presensi harian untuk kelas 10A
dari tanggal 1 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024. Nah, kita klik lihat. Nah, ini adalah presensi harian per kelas. Di sini kita bisa melihat siswa yang tidak hadir, contohnya ini adalah Saskia. Saskia ini hadirnya cuma 11 kali, terus ada Alfa 3 kali. Nah, apabila mau melihat detailnya, ini kita klik tombol ini, lihat. Nah, di sini ditampilkan detail dari presensi harian dari siswa Saskia. Ternyata dari tanggal 8 sampai 14 Mei ini ada Alfa selama 3 hari. Ini adalah detail dari laporan presensi Amelia. Kita lanjut lagi ke laporan berikutnya. Contohnya di sini adalah laporan harian data siswa yang tidak hadir. Kita pilih misalnya untuk semua tingkat dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Kita lihat di sini ditampilkan daftar dari siswa yang tidak hadir, ada catatan tidak hadirnya. Contohnya di sini untuk siswa Saskia tadi ya, ada Alfa 3 hari. Nah, di sini nanti ditampilkan informasi dari orang tuanya, nomor handphone, email, alamat. Jadi nanti oleh wali kelas atau guru atau staf akademik bisa langsung menghubungi orang tua apabila ada siswa yang tidak hadir untuk menginformasikan atau mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Kita lanjut lagi ke laporan berikutnya. Statistik kehadiran siswa. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ditampilkan grafik dari statistik kehadiran siswa. Untuk Amelia ini kebetulan 100%, Apriansyah 100%, Marcelinus ini kelihatan untuk hadirnya 50%, sakitnya 50%. Nah, ini adalah lebih informatif karena berbentuk grafik. Di sini bisa dilihat persentase kehadiran siswa dan ketidakhadiran siswanya. Nah, demikian untuk laporan presensi harian di Jibas Info Guru. Untuk melakukan pendataan presensi pelajaran, guru bisa menggunakan dua aplikasi, yaitu Jibas Info Guru dan Jibas Jendela Sekolah IMA. Jadi, begitu guru hadir di sekolah, lalu melakukan kegiatan belajar mengajar, guru membuka handphone, tablet, atau laptopnya untuk mengakses Jibas Info Guru atau Jendela Sekolah IMA. Nanti guru tinggal mencatat siswa mana saja yang hadir, yang tidak hadir siapa saja, statusnya bagaimana, dan juga informasi lainnya. Nah, karena kita sekarang sini sedang membahas Jibas Info Guru, di sini saya akan menunjukkan pendataan presensi pelajaran lewat Jibas Info Guru. Untuk mendata presensi pelajaran, kita kembali lagi ke menu akademik, mini presensi, lalu kita klik tab presensi pelajaran. Kita bisa memulai pendataan presensi pelajaran dengan mengklik ini, presensi pelajaran. Di sini, guru bisa melakukan pendataan presensi pelajaran sesuai dengan pelajaran yang diajarnya. Contohnya, di sini saya login sebagai Ibu Eka Mustika yang mengajar di pelajaran bahasa Inggris, fisika atau kesenian daerah. Contohnya di sini saya gunakan bahasa Inggris. Kita akan mendata presensi pelajaran di kelas 10A Departemen SMA. Nah, kita pilih dulu tanggalnya tanggal berapa. Nah, lalu kita tentukan jamnya. Misalnya jam 10.00. Kita klik lihat. Di sini akan ditampilkan otomatis untuk guru yang mengajar adalah yang sedang login saat ini di Jibas Info Guru, yaitu Ibu Eka Mustika. Status gurunya ini bisa kita pilih, ini guru pelajaran. Nah, untuk materinya apa? Ya, di sini kita sekarang misalnya class tense. Keterlambatannya berapa menit? Misalnya 5 menit. Jumlah jam belajarnya adalah 2 jam. Lalu kita harus menentukan status kehadiran setiap siswa. Secara otomatis di sini akan terpilih status default adalah hadir. Nah, kita tinggal menentukan saja siswa yang tidak hadir di pertemuan pelajaran ini. Contohnya di sini adalah Marcelinus, ini karena izin. Lalu ada juga ini siswa Saskia, ini karena Alfa. Nah, apabila sudah selesai, kita klik simpan. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Demikian untuk melakukan pendataan presensi di Jibas Info Guru. Setelah melakukan pendataan presensi pelajaran, berikut ini adalah beberapa laporan yang dapat diakses guru. Pertama adalah laporan presensi siswa. Nah, di sini ditampilkan laporan presensi siswa di pelajaran tertentu. Contohnya di sini kita pilih, lihat siswanya, kita pilih Amelia, tanggal 1 Mei 2024, sampai tanggal 31 Mei 2024. Lalu kita klik lihat. Di sini ditampilkan daftar kehadiran siswa di
berbagai pelajaran antara tanggal 1 sampai 31 Mei. Contohnya di sini siswa Amelia hadir di pelajaran bahasa Inggris tanggal 1 Mei jam 10. Nah, berikutnya juga dilihat, nanti di sini juga ada statistiknya. Nah, kebetulan untuk siswa Amelia ini hadir semua, jadi persentase kehadirannya adalah 100%. Contoh laporan berikutnya adalah laporan presensi siswa per kelas. Nah, misalnya kita mau melihat kelas 10A dari tanggal 1 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024, pelajarannya semua pelajaran. Nah, kita klik lihat. Ya, di sini ditampilkan persentase kehadiran siswa di preferensi pelajaran. Untuk Amelia ini presentasinya 100%. Ada juga siswa yang tidak hadir ya. Ada contohnya di sini Saskia, ini hanya 66%. Nah, apabila mau lihat detail ketidakhadirannya atau detail presensinya bisa klik lihat. Ya, di sini ditampilkan laporan presensi untuk siswa Saskia tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2024. Ternyata tidak hadir di pelajaran bahasa Inggris. Jamnya adalah jam 10. Nah, kita lihat laporan presensi yang lainnya adalah laporan presensi pengajar. Nah, kita klik lihat. Nah, di sini ditampilkan laporan presensi yang sudah diinputkan oleh Ibu Eka. Nah, di sini nanti ditampilkan detailnya, jam berapa saja masuk, pelajaran apa, lalu mengamati materi apa yang diajarkan. Lalu di sini juga ditampilkan rekapitulasinya. Nah, sebagai guru pelajaran, di sini jumlah jamnya adalah 9 jam. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhitungan gaji atau pembayaran. Laporan berikutnya yang bisa diakses adalah laporan data siswa yang tidak hadir. Nah, contohnya di sini saya gunakan tanggal 1 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024 untuk semua kelas. Nah, kita lihat. Nah, di sini ditampilkan daftar siswa yang ada presensi ketidakhadirannya. Nah, contohnya di sini siswa Saskia tidak hadir di pelajaran bahasa Inggris, statusnya adalah alpha. Nah, di sini ditampilkan nanti ada handphone orang tua atau nomor telepon. Nanti oleh guru atau staf akademik bisa langsung menelpon ke orang tua Saskia untuk mengkonfirmasi atau memberitahukan ketidakhadiran siswa di pelajaran bahasa Inggris. Nah, demikian untuk laporan-laporan mengenai presensi pelajaran di Cibas Info Guru.